Apa judulnya Bapak Ibu? Nubuat pada kitab Mazmur. Ternyata selama 2000 tahun rabi-rabi Yahudi sudah melihat bahwa kitab Mazmur ini punya nubuatan. Punya nubuatan tentang hal-hal yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bahwa kitab Mazmur ini menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Dan itu siapa? Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, nubuatan ini ditulis oleh Raja Daud. Dan Raja Daud menuliskannya sebenarnya adalah menuliskan apa yang dia alami saat itu, apa yang dia pergumulkan saat itu. Tapi nyatanya apa yang dia pergumulkan itu juga yang dialami oleh Yesus 1000 tahun kemudian, atau lebih dari 1000 tahun kemudian. Coba kita lihat ya, Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Daud menuliskan pergumulannya, tapi rupanya tanpa sadar dia telah menuliskan apa yang akan dialami oleh Yesus. Kenapa Yesus mengalami apa yang Daud alami? Karena memang Yesus hadir di bumi ini untuk menggantikan posisi kita. Jadi tidak benar bahwa Yesus hadir untuk kita ikuti semua penderitaannya, untuk kita ikuti penyalibannya. Tidak Bapak Ibu. Yesus mengambil posisi kita agar kita bisa mengambil posisi Yesus. Yesus mati tersalib, terkutuk, agar kita hari ini hidup bebas kutuk. Yesus mengalami bilur agar kita hari ini utuh tubuh kita sehat. Yesus mengucurkan darah agar kita hari ini bebas mengucurkan darah. Yesus mengambil dosa kita agar kita bisa mengambil kasih dan kebenaran Allah. Lihat itu. Jadi bukan kita tiru, kita harus menderita. Orang Kristen sebagaimana Yesus menderita, kita juga harus menderita. Tidak, Yesus menderita agar kita tidak menderita. Yesus berdosa agar kita bebas dosa. Yesus mati terkutuk agar kita hari ini bebas kutuk. Jadi bukan mengikuti apa yang diderita oleh Yesus, tidak. Itulah sebabnya banyak orang Kristen bisa salah pengertian, sehingga mereka berkata kalau tidak menderita itu bukan orang Kristen, kalau tidak menderita itu tidak rohani. Pendeta yang benar-benar rohani adalah pendeta di desa yang prihatin. Wah, itu benar-benar pendeta. Tapi kalau pendeta naik big band, oh itu udah nyuri uang gereja. Iya, bisa ngomong demikian. Kan jadi kacau jadinya, benar Bapak Ibu? Karena itulah baik kita hari ini, mari Yesus mengambil posisi penderitaan kita agar kita hari ini bebas penderitaan. Amin Bapak Ibu. Yesus mengambil dosa kita agar kita hari ini penuh kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Iya, sehingga Yesus mengambil posisi kita sebagai hamba agar kita hari ini menjadi anak Allah. Tuh kan, Bapak Ibu? Iya, karena itulah baik kita hari ini. Yesus hadir bukan untuk kita ikuti. Yesus hadir untuk mengambil posisi kita, mengambil dosa kita, mengambil kutuk kita, agar kita hari ini bisa mengambil posisi Yesus sebagai anak Allah yang dikasih, yang berkenan, dan hari ini kita mengalami hidup berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah Daud menuliskan itu Bapak Ibu, itu yang dialami oleh Yesus. Jadi Yesus mengambil posisi kita, posisi Daud itu. Amin, supaya kita hari ini bisa mengambil posisi Yesus. Haleluya. Bahkan juga Daud berkata begini, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan siapa orang berbahagia ini Bapak Ibu? Saudara tahu siapa? Kita. Kenapa kita berbahagia? Karena hari ini dosa kita diampuni, karena hari ini dosa-dosa kita telah ditebus oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Pak, kenapa Pak bebas dosa itu berbahagia Pak? Karena dosa itu punya rentetan-rentetan yang membuat masalah bagi saudara. Apa rentetan-rentetan dosa? Lewat dosa timbul penyakit, lewat dosa timbul masalah, lewat dosa timbul kutuk, lewat dosa timbul segala banyak hal yang lain. Berapa Ibu? Dan ketika hapus dosa, rentetan ini juga tidak saudara alami. Karena itulah disebut berbahagia. Dan rupanya kita lah mengalami hari ini. Kenapa? Karena Yesus telah membereskan semua dosa kita. Amin Bapak Ibu. Nah, di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Dan ini juga sebenarnya sudah dikatakan oleh Raja Daud. Coba kita buka Mazmur 22 ayat 32. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya, ia telah menyelesaikannya. Dan inilah ucapan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Karena itulah bagi kita hari ini kita mengucap syukur Yesus telah menyelesaikan semuanya. Karena itulah bagi kita hari ini saudara dilihat Allah bukan karena apa yang saudara kerjakan, tapi Allah melihat kita karena kita percaya apa yang Yesus telah kerjakan. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Setelah Yesus mati, ya Bapak Ibu bangkit, disitulah kemudian masuk kita ke Mazmur 23. Yesus bisa menjadi gembala kita dan dipastikan kita tidak kekurangan. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, kebutuhan domba itu apa Bapak Ibu? Kebutuhan utamanya makannya apa? Rumput. Kita diletakkan Tuhan, dibaringkan di rumput yang hijau. Artinya apa? Saudara tidak mungkin kelaparan sebab Tuhan meletakkan kita persis
persis pada makanan kita dibandingkan pada rumput yang kering atau hijau. Hijau artinya berkat terbaik dan membimbing kita ke air yang tenang, bukan air deras. Kalau deras, dombanya anyut nanti. Artinya apa? Ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan gembala kita, dipastikan, saudara tidak akan kelaparan. Karena itulah Raja Daud juga berkata pada ayat yang lain, sampai aku tua, belum pernah aku lihat anak orang benar meminta-minta roti. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Kenapa? Karena jelas-jelas Tuhan membaringkan kita di makanan kita. Tidak akan mungkin kita minta-minta kelaparan. Itu juga sebabnya juga Bapak Gembala kita, Pak Paraji, sangat sensitif terhadap pendeta yang minta-minta. Kenapa? Karena kalau pendeta minta-minta, artinya mereka bukan orang benar. Karena orang benar tidak mungkin minta-minta. Terlihat itu? Iya. Karena itulah Bapak Paraji itu keras terhadap pendeta yang minta-minta. Kenapa? Karena itu sama dengan menunjukkan jati dirinya. Dia bukan orang benar. Ya Bapak Ibu. Terlihat itu? Iya. Dasarnya ini ayat tadi. Jadi kita tidak kekurangan Bapak Ibu. Sebab Bapak yang tadi saya katakan, karena di dalam Yesus ada semua. Dan Yesus telah menyelesaikannya. Dan Yesus telah membayarnya. Itulah sebabnya kita menjadikan Yesus sebagai gembala. Dipastikan saudara tidak akan kekurangan. Apapun kebutuhan kita dapatkan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Oh iya, Mazmur 27 juga dikatakan begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan menyediakan rumah pengawalan dan juga makanan bagi orang yang dikasihnya pada saat tidur. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 3 Bapak Ibu dikatakan, sia-sialah orang yang membangun rumah tanpa Tuhan. Sia-sialah orang yang berjaga-jaga tanpa Tuhan. Sia-sialah orang yang mencari makan sampai jauh malam tanpa Tuhan. Dan itu semua itu apa? 3 tadi. Rumah, pengawalan, dan makanan disediakan Tuhan pada waktu tidur bagi orang yang dikasihnya. Haleluya. Dan ayat ini ketika berkata orang yang dikasihnya, itu sama dengan anak-anak Tuhan akan disediakan Tuhan segala kebutuhan kita. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang menyebut dirinya hamba. Amin. Bagaimana bisa Pak? Ini saya ambil ilustrasi aja supaya kita klik gampang ngerti ya. Di rumah saudara, ketika saudara punya anak kecil yang lagi sekolah, SD misalkan, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ketika dia tidur, saudara sebagai orang tua sudah menyiapkan semua kebutuhannya. Oh, ini seragam anak saya besok sekolah, ini celananya, ini kaos kakinya, ini sepatunya, ini tasnya, ini bukunya. Coba saya cek kotak pensilnya sudah tumpul. Kalau tumpul saya serutkan. Ya, jadi semua perlengkapan sekolahnya saudara bereskan. Malam lagi dia tidur karena besok dia sekolah. Dan pagi-pagi besoknya saudara juga buru-buru bangun. Kenapa? Saudara harus masak dulu makanan kesayangan anak saudara. Supaya apa? Supaya dia sempat sarapan, supaya perutnya tidak kosong, supaya dia tidak masuk angin, supaya dia tidak sakit. Yang ngerjakan siapa nih? Orang tua. Saudara sebagai orang tua. Benar Bapak Ibu? Jadi saudara orang tua yang mengerjakan dan anak saudara menikmatinya. Kalau orang tua dunia saja bisa melakukan hal demikian, apalagi Bapak kita di surga. Itulah sebabnya saudara bisa menerima Yesus Tuhan mengerjakan segala sesuatunya bagi kita anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau saudara menempatkan diri saudara sebagai hamba, saudara tidak akan mengalami ini semua. Justru saudara yang harus kerja. Sama seperti di rumah, pembantu itu yang mengerjakan semua atas instruksi saudara. Coba siapkan bajunya, coba setrikain, ini kok kayak rada kusut ini. Coba celananya, kok ada robek ini. Jahitin. Jadi ngerjain siapa? Pembantu kan? Baik saudara langsung ataupun menyuruh pembantu. Berat? Jadi pembantu tidak akan pernah mengalami Tuhan mengerjakan bagi saudara. Tapi kalau anak, sudah pasti. Itulah sebabnya status anak itu jangan lepas dari saudara. Luar biasa kan? Bahkan juga, masih banyak orang Kristen juga menyebut dirinya hamba, Bapak Ibu. Kalau saudara menyebut diri hamba, atau ada orang Kristen menyebut hamba, maka sebenarnya dia tidak berhak berdoa, doa Bapa kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena doa Bapa kami hanya bagi anak. Bapa kami yang ada di surga. Dia bisa ucapkan kalau dia anak. Kalau dia hamba, mana mungkin Bapa kami? Tuhan kami yang ada di surga. Itu yang tepat. Lah iya dong. Karena itu kadang-kadang kita bisa miss gitu Bapak Ibu. Ini kita ngomong secara ininya aja, clear-nya. Amin Bapak Ibu? Iya. Karena itulah bagi kita sadari sebagai anak Allah lah. Baru kita bisa dapatkan doa Bapa kami, baru kita bisa dapatkan Mazmur 127 tadi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan menyediakan segalanya ketika kita tidur. Coba kita lihat lagi Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Garis bawahi kata di jalan dan juga benar oleh namanya. Ini jelas sekali menuliskan di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bukan menuju jalan yang benar, tapi di jalan yang benar. Pak, kenapa Pak di jalan yang benar Pak? Karena kita semua sudah ada di dalam Yesus. Dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah sebabnya ketika kita dalam Yesus,
sudah pastinya kita berjalan di dalam Yesus. Karena itulah dikatakan di jalan yang benar. Bukan menuju Yesus, bukan menuju jalan, tapi sudah di jalan. Karena kita di dalam Yesus. Jadi teliti sekali itu tulisan Alkitab. Karena kita sudah di dalam Yesus. Bukan mengarah kepada Yesus, bukan mengarah kepada jalan, tapi sudah di dalam Yesus. Karena itulah ucapannya di jalan yang benar, di dalam Yesus. Oke, itu satu. Yang kedua, benar oleh karena namanya. Jadi saudara benar bukan karena apa yang saudara perbuat, tapi semua karena nama Yesus. Jadi saudara benar bukan apa yang saudara lakukan. Bukan, itu tetangga sebelah Bapak Ibu. Mereka mengerjakan kebenaran mereka. Tapi bagi kita hari ini, kita benar karena kita percaya nama Yesus ada di dalam Yesus. Ayo Bapak Ibu, seperti itu? Beda kan? Beda. Karena itulah baik kita hari ini. Kita benar bukan karena apa yang kita perbuat, tapi kita benar karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga. Kesimpulan saat Yesus menjadi gembala. Mazmur 23 ayat 6-nya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kenapa? Karena Tuhan gembalaku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena Tuhan adalah gembalaku. Jadi ayat 6 ini adalah kesimpulan dari Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan. Kenapa kita mengalami kebajikan dan kemurahan seumur hidup kita? Karena Tuhan gembala kita. Kenapa kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Karena Tuhan gembala kita. Jadi pasal 6 kesimpulan dari Mazmur 3. Sekarang kita lihat ayat 1 sampai dengan 3 aja. Dikatakan pada ayat 1 sampai 3. Ayat 1 dikatakan apa? Itu seperti kita bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan adalah gembala kita. Ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mantap kan? Jadi saudara ngomong kepada orang lain. Jadi saudara bersaksi ketika Tuhan sebagai gembala, kita tidak kekurangan. Saudara ngomong kepada orang banyak atau kepada orang lain, saudara bersaksi tentang Tuhan gembala kita. Dia gembalaku, membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi saudara bersaksi kepada orang lain. Berapa Ibu? Jadi saudara ngomong bersaksi kepada orang lain. Itu ayat 2. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi saudara ngomong kepada orang lain, bersaksi kepada orang lain. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi saudara bersaksi bahwa Tuhan adalah gembala. Itu ayat 1 sampai dengan 3. Oke? Ayat 4 dengan 5 itu berubah Bapak Ibu. Jadi saudara bukan lagi bersaksi kepada orang lain, tapi saudara langsung berhubungan dengan sang gembala. Jika aku berjalan dalam kekelaman, engkau, langsung orang kedua, engkau menyertai aku. Gadamu, tongkatmu yang menghibur aku. Jadi langsung ngomong. Jadi ketika kita ada masalah, langsung ngomong kepada gembala kita. Mantap gitu Bapak Ibu. Langsung pertolongan datang. Jadi saudara lihat itu, ayat 4 dengan 5. Itu ketika kita menghadapi masalah, langsung kita bisa ngomong kepada Tuhan untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk mengeluarkan kita dari lembah kekelaman. Amin. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada beda sedikit, bukan lembah kekelaman. Dalam bahasa Indonesia, jika aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu versi Alkitab bahasa Indonesia. Kalau versi New King James atau King James, itu ucapannya lah berjalan dalam lembah bayang maut, shadow of death. Jadi bayangan maut hampir membuat kita mati. Hampir kita sudah dekat-dekat. Maut ini sudah membayangi kita. Jadi lebih gawat gitu Bapak Ibu. Tapi kenapa kita bisa mengalami bayangan maut ini? Karena kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Jadi domba itu untuk selamat dia harus mengikuti sang gembala. Tapi kadang-kadang dombanya nakal, kepleset gitu Bapak Ibu. Sama seperti kita, kadang-kadang juga kepleset gitu Bapak Ibu. Kepleset. Jalannya bukan ngikuti gembala, tapi ngikuti godaan kiri kanan. Bapak Ibu, kepleset. Dan ketika dombanya itu tidak lagi mengikuti sang gembala, maka dia masuk dalam lembah kekelaman. Dan ketika domba masuk dalam lembah kekelaman atau lembah bayangan maut, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, dia bisa nyasar ke sarang singa, ke sarang beruang, kepada sarang pemangsanya. Dan inilah bayangan maut siap menerkam dia. Dan bagaimana dia bisa lepas dari pemangsanya, dari singa, dari beruang, dari siapapun itu Bapak Ibu? Bagaimana dia bisa lepas? Gada sang gembala menyelamatkan dia. Gada inilah mementungi kepala si singa, mementungi kepala beruang, mementungi kepala siapapun yang akan memangsa dia. Karena itulah dikatakan, gadamu menghibur aku, gadamu menyelamatkan aku. Itulah bisa hubungannya gada itu menjadi penghibur. Kenapa? Dia bebas dari bayangan maut. Pemangsanya digetokin kepalanya semua. Bapak Ibu. Lalu Pak, kenapa bisa tongkat sebagai penghibur Pak? Itu kemungkinan kedua. Ketika domba menyimpang, dia bisa terperosok ke dalam jurang. Dan itu sering ada poster-poster rohani, ada orang mengeluarkan dombanya dari tebing jurang. Benar Bapak Ibu? Nah, itulah fungsi tongkat. Tongkat gembala itu ada lengkungannya gini Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika domba ada di jurang sana, kait lehernya, terus keluar kamu dari jurang. Tongkat inilah yang menyelamatkan dia. Karena itulah dikatakan, tongkatmu menghibur aku. Ya, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Jadi pertama gada menghibur dia karena itulah menolong dia dari pemangsanya, sedangkan tongkat menghibur karena itulah yang menolong dia dari
jurang, dari lubang. Amin Bapak Ibu. Kita baca ayatnya, Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau dalam bahasa Inggris shadow of death, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tadi saya sudah jelaskan kenapa bisa menjadi penghibur, karena gada tadi mentungi pemangsa-pemangsanya. Amin Bapak Ibu. Sedangkan tongkatnya, kenapa? Itulah yang menggait lehernya atau badannya sehingga bisa dilepaskan dari jurang. Amin Bapak Ibu. Karena itulah disebut menghibur. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur. Ya, lanjutkan lagi. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Lawan kita siapa Bapak Ibu? Masalah kita. Masalah kita apa? Oh, bisa macam-macam. Masalah penyakit, masalah resesi, masalah segala macam. Benar Bapak Ibu? Iya. Dan Tuhan menyediakan hidangan. Artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tetap memberikan kita resepsi. Mungkin dari sinilah muncul istilah, dunia boleh resesi, kita anak Tuhan resepsi. Karena apa? Di hadapan musuh kita, Tuhan memberikan kita hidangan resepsi. Amin Bapak Ibu? Tuh, mantap tuh. Lihat Bapak Ibu. Hidangan kan? Iya, hidangan tuh. Amin Bapak Ibu. Tuh, kita jadi resepsi. Amin. Mantap itu. Dikatakan juga, ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Ada unsur minyak di sini. Garis bawah kata minyaknya. Lalu apa? Pialaku penuh melimpah. Ini terjemahan yang kurang pas. Dalam bahasa Inggris tulisannya ini Bapak Ibu, itu adalah cup. Cup ini bisa terjemahan tadi adalah piala, tapi bisa juga cawan. Tergantung konteksnya. Konteksnya ini tidak tepat, itu adalah piala. Kalau yang tepat piala itu seperti apa? Seperti misalnya ini, badminton. Badminton ada istilah Thomas Cup. Terjemahan Indonesianya apa Bapak Ibu? Piala Thomas, bukan cawan Thomas. Itu nggak pas. Cawan Thomas itu wrong itu. Iya kan? Piala Thomas kan? Tapi dalam hal ini bukan piala. Cawanku penuh dengan melimpah. Itu yang pas. Bukan pialaku. Amin Bapak Ibu? Saudara cek bahasa Inggris itu cup itu tulisannya. Cup. Bahasa aslinya juga itu menunjuk kepada bisa cawan, bisa piala. Amin Bapak? Tergantung konteksnya, terjemahannya. Jadi cawanku penuh dengan melimpah. Ini cawan apa? Ini minuman. Jadi isi apa? Biasa minuman raja-raja Bapak? Anggur. Jadi apa? Ada unsur minyak, ada unsur anggur. Ada minyak dan anggur, tidak dirusakkan. Mantap. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, melimpah apa? Pasti anggur. Karena itu apa? Cawan. Iya, coba saudara lihat bahasa Inggrisnya lah. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, itu cup. Jadi cup itu terjemahan pada ayat ini, konteksnya ini, itu bukan piala. Nggak masuk nanti. Tapi harus cawan. Cawanku penuh melimpah. Melimpah apa? Melimpah anggur. Iya, jadi itu terjemahan yang pas itu bukan piala. Nggak masuk nanti. Jadi kalimatnya nggak nyambung itu. Amin. Jadi harus cawanku penuh dengan melimpah. Melimpah apa? Itulah anggur. Karena itulah bagi kita hari ini ada minyak dan anggur juga. Kita tidak dirusakkan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, mari tetap setia kita di dalam Yesus. Tetap Yesus menjadi gembala kita. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah gembala kita. Kita tidak kekurangan. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Kita dibaringkan pada makanan utama kita, rumput. Berarti apa? Saudara tidak akan mungkin kelaparan. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara tidak mungkin juga kehausan. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara tidak akan pernah resah. Demikian juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau menyertai aku. Gadamu, tongkatmu, ia menghibur aku. Artinya, saudara bebas mara bahaya. Bebas dari pemangsa, bebas dari segala jurang maut. Karena itulah bagi kita hari ini tetap di dalam Yesus. Untuk setiap kita hari ini tidak kekurangan. Untuk setiap kita hari ini terpelihara. Untuk setiap kita hari ini hidup berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama. Bagi Tuhan Yesus kita tundukkan kepala kita.